Perkenalkan, nama saya Gustini Handayani, NPM 10010216059. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Analisis Prioritas Marketing Mix pada Jasa Penginapan Syariah di Penginapan Wisma Syariah Vandera Kabupaten Garut. Pertama-tama, saya sangat berterima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, yakni yang pertama Ibu Popon Sri Suswilawati, SEI MESY, dan kepada Bapak Arif Rijal Ansyori, SSY ME. Yang pertama ialah latar belakang masalah. Cotton dan Armstrong mendefinisikan pemasaran secara sederhana sebagai suatu proses mengelola hubungan pelanggan yang menguntungkan, yang mana sasarannya yaitu untuk menarik pelanggan baru dengan menjanjikan keunggulan nilai dan menjaga serta menemukan pelanggan yang ada dengan memberikan kepuasan. Upaya program pemasaran yang dilakukan perusahaan belum mencapai tingkat kepuasan konsumen, yakni adanya ulasan negatif konsumen dan rendahnya penilaian penginapan pada aplikasi jasa penginapan. Tujuan dalam penelitian ini yang pertama adalah untuk menganalisis marketing mix di Penginapan Wisma Syariah Vandera Kabupaten Garut, dan yang kedua adalah untuk menganalisis prioritas marketing mix di Penginapan Wisma Syariah Vandera Kabupaten Garut untuk kepuasan konsumen. Disajikan peta literatur dari peneliti. Menurut Philip Kotler dan kawan-kawan, pada tahun 2005, marketing mix untuk perusahaan jasa terdiri dari 7 elemen. Yang pertama adalah produk, yang kedua adalah harga, yang ketiga adalah promosi, yang keempat adalah tempat, yang kelima adalah bukti fisik, yang keenam adalah orang-orang, yang ketujuh adalah proses. Dari ketujuh elemen ini akan dianalisis oleh peneliti mana yang menjadi prioritas untuk memberikan kepuasan kepada konsumen di Penginapan Wisma Syariah Vandera Kabupaten Garut dengan menggunakan metode analytical hierarchy process atau AHP, yang mana dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada 5 orang responden, para ahli yang telah ditentukan oleh peneliti. Yang pertama adalah kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Garut, yakni pada bagian promosi kepariwisataan. Yang kedua adalah pada bagian analisis data dan informasi. Yang ketiga ialah kepada Wakil Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Garut. Yang keempat kepada pemilik sekaligus pengelola dari Penginapan Wisma Syariah Vandera Kabupaten Garut. Dan yang kelima adalah kepada akademisi yang kebetulan beliau seorang ketua program studi pariwisata di Universitas Garut. Kemudian, dari jawaban kelima responden tersebut akan diolah oleh peneliti sehingga akan dihasilkan prioritas marketing mix di Penginapan Wisma Syariah Vandera Kabupaten Garut untuk kepuasan konsumen berupa nilai gabungan dari jawaban 5 responden. Berikut disajikan struktur analytical hierarchy proses dari penelitian ini, yang mana untuk memberikan kepuasan konsumen, elemen apa dari marketing mix yang harus diprioritaskan kepada konsumen untuk memuaskan konsumen, yakni antar elemen dibandingkan dengan elemen yang lainnya, dari mulai produk, kepada harga, kepada promosi, kepada tempat, kepada bukti fisik, kepada orang-orang, kepada proses, begitupun dengan elemen yang lainnya menggunakan skala Saati, yakni dari rentan 1 hingga nomor 9, yang mana nomor 1 memiliki nilai sama-sama penting dan nomor 9 mutlak sangat penting untuk salah satu elemen. Pembahasan pertama ialah tentang penerapan marketing mix di Penginapan Wisma Syariah Vandera Kabupaten Garut, yang mana untuk kegiatan promosinya telah bekerjasama dengan pihak OYO. Yang pertama, jenis produk yang disediakan oleh pihak pengelola terdapat 3, yaitu ada standar, deluxe, twin, dan triple. Kemudian untuk harga disamaratakan karena sedang adanya wabah coronavirus 19 menjadi 150.000 per kamar. Kemudian pengelola penginapan melakukan pemasaran bersama dengan OYO melalui aplikasi pemesanan hotel seperti toplocal.com, agoda.com, payupg.com, booking.com, tiket.com, dan lain sebagainya, di mana pengelola menjadi mitra aplikasi untuk pengadaan jasa penginapan. Kemudian lokasi yang ditawarkan oleh pihak pengelola, yakni dekat dengan pusat perbelanjaan, kemudian pasar tradisional, kafe, serta restoran lainnya, kemudian dekat dengan wisata, dan juga depan dengan keamanan, yakni Polres Garut. Kemudian bukti fisik, setiap kamar disediakan alat mandi, kemudian kegiatan bersih-bersih, kemudian adanya alat ibadah, serta properti bebas asap rokok, TV, kemudian tempat cuci tangan, dan lain sebagainya. Kemudian setiap lantai itu terdiri dari air mineral, dispenser, kopi, dan gula putih. Semua minuman tersebut gratis dan terdapat cemilan, serta terdapat dapur, kulkas, dan mesin cuci yang dapat dipakai umum. Kemudian memberikan layanan staf berupa penelitian barang asistenis 24 jam dan dalam penguasaan 2 bahasa. Kemudian proses kebijakan dan ditaati oleh pengunjung, yakni jika berpasangan harus bersama muhrimnya, usia 19 tahun ke atas itu dianggap sebagai orang dewasa. Minimum usia check-in itu berusia 18 tahun. Binatang peliharaan tidak diperbolehkan untuk menginap dan berkunjung. Kemudian hotel tidak menerima pembayaran dengan kartu kredit, hanya berupa uang tunai saja. Waktu check-in itu pukul 14 dan waktu check-out-nya itu adalah pukul 12 siang. Kemudian tidak dapat refundable jika sudah dipesan dan tanpa uang muka. Anak-anak diperbolehkan menginap, namun harus ditambahkan jumlah dalam usia dalam rombongan keluarga di pencarian aplikasi. Kemudian usia 6 tahun dianggap sebagai orang dewasa, tidak ada kapasitas untuk telanjang bayi. Setiap malam senantiasa dilakukan kegiatan murotal. Untuk pembahasan kedua ialah penentuan prioritas setiap elemen marketing mix oleh tiap responden. Yang pertama adalah dari responden bagian promosi pariwisata di Sparbud, yang mana pertama ialah memprioritaskan produk, yang kedua adalah promosi, yang ketiga adalah bukti fisik, yang keempat adalah orang-orang, selanjutnya proses, selanjutnya tempat, dan yang terakhir adalah harga dengan nilai bobot 0,047. Dan yang pertama itu produk memiliki nilai bobot 0,287. Sedangkan untuk responden 2, beliau memprioritaskan produk, kemudian dengan nilai bobot 0,353, kemudian harga, promosi, tempat, proses, bukti fisik, dan orang-orang secara berurutan, yang mana orang-orang yang terakhir itu memiliki bobot 0,039. Dan untuk responden ketiga, beliau memprioritaskan harga, kemudian orang-orang, proses, bukti fisik, promosi, produk, dan terakhir adalah tempat dengan nilai bobot harga 0,500. Kemudian untuk responden 4, beliau memprioritaskan tempat, kemudian orang-orang, bukti fisik, proses, produk, promosi, harga secara berurutan, di mana bobot untuk tempat ialah 0,258. Kemudian untuk responden
dan kelima, beliau memprioritaskan elemen proses dengan nilai bobot 0,376, kemudian bukti fisik, harga, orang-orang, proses, produk, dan tempat secara berurutan, sehingga dari kelima responden tersebut dapat ditarik kesimpulan dengan nilai total bobot prioritas ialah bahwa elemen proses menempati prioritas pertama untuk memberikan kepuasan kepada konsumen di penginapan Wisma Syariah Vandera Kabupaten Garut dengan nilai bobot 0,193, kemudian disusul oleh harga, bukti fisik, orang-orang, promosi, produk, dan tempat secara berurutan. Yang terakhir di mana tempat memiliki bobot 0,096. Maka kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, penerapan marketing mix di penginapan Wisma Syariah Vandera Kabupaten Garut telah memenuhi kriteria baik dari produk, harga, tempat, promosi, bukti fisik, orang-orang, dan proses. Kemudian hasil perhitungan kuesioner dari 5 narasumber ahli diperoleh hasil dengan tingkat inkonsistensi 0,01 menunjukkan bahwa kriteria proses menempati prioritas pertama dengan nilai bobot 0,193, sedangkan kriteria harga menempati prioritas kedua dengan nilai bobot 0,180, kemudian kriteria bukti fisik menempati prioritas ketiga dengan nilai bobot 0,166, lalu kriteria orang-orang memiliki nilai bobot 0,165, promosi memiliki nilai bobot 0,103, produk memiliki nilai bobot 0,098, dan tempat memiliki nilai bobot 0,096, masing-masing berurutan menempati posisi 4, 5, 6, dan 7.